Elizabeth Quinley Ivanova Telaumban. Kayaknya kau ini bukan kau yang dilabrak deh, kau yang Oops, I did it again. I play with your heart, got lost in a game. Oh baby, baby, oops, you think I'm in love, that I'm stung from above. I'm not that innocent. Like a movie, it was just like a song when we were young. Guys, jadi kita baru saja mendengarkan suara emas dari bintang tamu spesial kita, Ove, yang sosok muda yang berbakat dan berprestasi. Usianya baru 15 tahun, tapi jangan dianggap enteng karena Ove ini telah mengukir berbagai prestasi yang mengesankan. Ove adalah pemenang Stufo 2023, juga berhasil menduduki 6 besar di Racing Star Indonesia yang mewakili Makassar. Selain itu juga Ove telah memenangkan berbagai kompetisi nasional lainnya. Luar biasa, tepuk tangannya lagi. Masya Allah, Ove merinding tak dengar suara. Bagaimana? Hai semuanya, halo Kak Ika, halo Kak Anjili. Bagaimana kabar tak? Puji Tuhan baik. Kak Ika sama Kak ini bagaimana? Alhamdulillah selalu baik meskipun hati tidak baik-baik. Kayak kita dalam kondisi yang sama kan? Bodoh nggak tahu. Curhatan hati sedikit. Aduh bodoh, melo pantasan sengaja kayak ambil lagu itu tadi deh. Menggambarkan suasana hati. Ya, salah satu alasannya juga sih. Jadi siapa yang menyakiti Novem? Siapa yang berani menyakiti Novem? Masalahnya tuh masih kecil, kenapa sakit hati? Menurut aku masih kecil karena dilihat di Novem masih kecil. Iya, Tapi tidak. Aduh, gimana nih? Dia di jadi tuh guys, ini Ove dulu tuh masih kecil begini, masih 6 tahun. Karena kebetulan ini Ove adik-adikku di Sanggar dulu. Dia apa dulu diikuti, kelas apa dulu diikuti? Kelas tuh modeling, fashion show sama kelas vokal juga itu. Kelas vokal juga. Oh, sama dulu dia. Tapi saya enggak kelas vokal ya karena Tidak. Tapi enggak berani kalau kayak ada tuh capek mengajar deh. Siapa lagi yang mengajar dulu musik? Pak Robin tuh vokal. Masuk Pak Robinson. Hai Pak Robinson. Terima kasih. Tapi itu tuh mau selalu sebutin nama mau tapi enggak tahu sebut kue susah ada disebut apa? Elizabeth Quinley Ivanova Telaumban. Udah. Berapa lama? Sebentar. Apa Ova? Elizabeth Nove Quinley. Oh, Quinley deh. Iya. Kenapa bukan dipanggil Quinley saja? Queen supaya Queen kok toh. Banyak sebenarnya dong Queen, tapi ya pasti tuh orang tuh mau kayak Queen, tahu jujur pasti lari ke OVJ lagi karena paling simple gitu OV. Nanti kalau dikasih nama susah sekali. Elizabeth Quinley Innova apa? Ivanova. Ivanova Telaumban. Oh, itu apa? Itu marga. Iya. Apa sihnya itu yang di depannya? Elizabeth. Iya, Elizabeth dari atas. Itu nama baptis ya, nama baptis. Elizabeth. Tapi Ove ini asli orang mana? Sebenarnya sih juga kurang tahu, kayak gado-gado kayak Bersaudara. Maceku tuh Cina, Jawa, Manado. Maceku Nia, Sumatera Utara. Jadi bingung kak saya orang mana sih sebenarnya. Baru saya lahir di Makassar, Ji. Gado-gado kibaran Gado-gado, cocok saya gado-gado. Tapi sudah pernah ke Manado? Belum. Ih, kenapa
enggak disuruh bawa sama mama kemana? Belum, Pintu belum sempat. Kalau ke kampungnya bapak sudah? Dia sudah pernah pas kecil. Sudah. Oh. Sama saya lah, lahir kayak di Ternate, tidak pernah kuliah di Ternate sampai sekarang. Karena tadi sekolahnya di Ternate. Karena ayah tuh menuju tugas. Oh, gitu. Waktunya kan perusahaan baru dia pindah ke Makassar. Ya nggak kuliah lagi di sana. Begitu, jadi sekarang sekolah di mana? Sekarang sudah SMA di SMA 21. SMA 21 di dekat rumah. SMA Negeri 21. SMA Makassar. 21. Di BT. Nggak ada dia yang coba bully-bully kok. Kalau ada, sini. Iya, Oh, iya. Apalagi itu Kadima misalnya cedera gitu. Nggak mungkin ya ada berani bully Gaji. dong karena berprestasi kok. Puji Tuhan semua warga di SMA Negeri 21 Makassar itu terutama juga kepala sekolah, teman-teman semuanya puji Tuhan suportif Ji, maksudnya lihat kayak berprestasi tuh, jadi mereka semua support OV gitu. Tapi ini kapan masuk SMA kelas berapa sekarang? Iya, itu Baru masuk kelas 1 SMA. Oh, tapi pasti sudah cukup terkenal di sekolahnya karena prestasinya. Puji Tuhan langsung deh, baru Kak juga masuk kodong, langsung kayak OV nyanyi. Oh, ada teman semen atau teman yang lama Iya. yang sudah tahu. Kebetulan juga guru di situ kan, memang kan abang kan juga di situ, jadi sempat tahu juga kalau saya kan adiknya kakak Andy, Iya. Joni kan biasa dipanggil Oh. sekolah. Jadi guru-guru kebanyakan sudah tahu dari Joni, dari Andy kalau adiknya tuh bisa nyanyi begitu. Tapi ku dapat dia itu kakaknya dulu ikut dulu pakai catwalk ada. Iya. Laki-laki baru ikut catwalk, bayangkan begitu. Iya memang maksudku masih kecil-kecil dulu. Oh, pada apa? Daripada kalau tidak ada bikin pergi malaria, jadi ikut juga. Tapi lucu memang masih kecil banget dari Novin diam-diam begini. Ada temen itu saya pemalu kak, kalau masih usia remaja kak yang baru mengenal cinta juga yang usia kayak Open ini kemarin. Iya, usia sebegitu Iya, baru kayak masuk di begini. sanggarnya. Iya. Jadi Nove tuh kemarin kan setahu tuh memang kau kan dulu aktif memang di dunia fashion show. Setahu Ya. itu saya ingatku itu ikut rajin ikut apa lomba-lomba. Nah bagaimana nih awalnya bisa terjun ke dunia musik? Kan sebenarnya kan awal mualanya tuh kan masalahnya kan saya adalah bayinya Kak Fadli yang sekarang sudah beranjak menjadi bocil remaja. Oh, sudah kelihatan besar-besarnya bisa dikit toh, bukan ji bocil. Jadi kalau kamu yang sekarang bayi, berarti sekarang Kak Fadli sudah apa? Lato. Tapi tahu awet muda, masih Kak Fadli Banyak itu ada Kak Fadli tuh banyak itu kayak dihormati banget nih tapi lomba nih Sayang Kak Fadli, I love you. Halo yang yang selalu ada di belakang kita, yang selalu membawa gosip, Iyo, terus kan memang saya dulu aktif tuh model sama fashion show kan, itu dulu kan model sama fashion show dulu. Ya makanya saya pas sudah sampai di studio Entertainment ini kan tidak ada yang asing ya wajah-wajahnya karena kita sama-sama dulu. muka ini memang membosankan semua bukan membosankan sih. Sorry, saya tidak membosankan ya. Kalau kamu ya mungkin Ya saya tarik kan di situ berikat. Tunggu dulu, tanya Ki dulu berapa tahun Ki di fashion show? Oh iya tahu berapa Dari umur berapa ya? Umur 5 tahun kalau nggak salah. Iya, 5 Kenapa, tahun. kenapa dikasih masuk fashion show? Apa alasannya Ibu? Karena memang kayak Mami sudah kayak apa Mami lihat tuh kayak berpotensi di fashion show jadi coba dikembang. Karena pas dari TK saja itu hari sudah disuruh wakili fashion show itu hari. Oh, iya. Pas TK yang masih kecil, Iya. kecil. Terus akhirnya secara otodidak Mami yang ajarkan di rumah tuh fashion show kan secara otodidak aja. Misalnya Mami ajarkan OV gitu dengan versinya Mami gitu kan. Terus, tapi puji Tuhan itu hari dapat juara 1 pas fashion show kecil itu nah. Oh, makanya dari situ. Kan kalau saya ini masuk sanggar dulu karena tomboy. Iya, tomboy cuma tahu di jendela begini. Umur 3 tahun saya sudah masuk sanggar Frida. Makanya saya bertanya apa alasannya maminya Ove kasih masuk di sanggar Frida. Tomboy juga enggak gitu? Ini sebenarnya feminin. cuman kan karena Tomboy cantik saya. Oh. Bohai. ya sebenarnya tomboy juga sih saya tapi kan karena memang kayak lebih di dunia entertainment maksudnya kalau di panggung kan pasti penampilan kan juga dilihat jadi kadang kayak katanya feminin sekali padahal saya juga oh my god sebenarnya tomboy itu kayak preman sebenarnya Preman. Premannya kayaknya SMA 21. Daripada saya nomor 1.
kan kau yang dilabrak deh, kau yang Emang menabrak. Sebenarnya iya banyak itu hari juga kan ada laki-laki juga ganggu tuh. Nah kayak ganggu bukan ngeganggu kayak ganggu capek. Jadi kayak karena tuh kayak gitu. kayak kumarahi gitu bilang apa kak dule. Jadi kayak langsung dia bilang isangannya ini Ovi karena kayak apa di karena kan kayak kadang kayak mereka tuh ganggu-ganggu kak dikira kayak diam-diam jak begitu Iya, padahal makanya dia bilang isangannya itu Ovi do. dan harus tuh memang tegas ya supaya nggak dibully kok karena dia bahaya sekali banyak kasus pembulian begitu tuh. Nah, jadi ini bagaimana nih bisa kau tahu bilang memang ini bakatmu di musik dan apa ada momen tertentu kah yang bikin sadar kok bahwa memang ini di sini jalurmu gitu ya di musik. Sebenarnya tuh ya itu mulai lagi dari TK dulu itu kan kan ada acara Natal di TK aku itu hari terus mami itu kan mami baru tahu pas di situ saya lagi ngisi acara maksudnya kayak lagi nyanyi gitu tunjuk nyanyi kamu nyanyi terus nyanyi lah saya di situ toh mami kan kaget terus habis itu di situ mami sudah lihat bisa Ovi ternyata nyanyi terus tapi belum difokuskan di situ kan karena masih fokus apa yang masih diarahkan ke model fashion show gitu terus habis itu nih pas kita kan Om sama Kak Ika kan sama-sama Sanggar Frida dulu pasti cabang Telkomas kan nah buka di situ les vokal tuh yang kebetulan Pak Robin yang amati terus habis itu dipilih sebagai perwakilan lomba solo anak Pesperawi tingkat nasional di Pontianak. Nah di situ puji Tuhan Novi juga bawa pulang medali emas. Nah di situ kan banyak deh. tapi kan Ovi kan tidak fokus di nyanyi saja kan kak dulu itu kayak model juga fashion show menari karate juga kan nah dulu itu kan fokus juga di pembinaan atlet karate karena kurang dari 1 bulan itu dari Pontianak lanjut lagi ke Jurnas Kandaga Prana yang sekarang diubah jadi Sokaido itu puji Tuhan juga Ovi bawa medali perunggu pulang ke rumah terus abis itu kan semua kegiatan Ovi kan jadi kayak tercampur dan butuh waktu banyak tuh kak kayak harus konsentrasi yang betul-betul ini gitu susah atur waktu tuh kayak oh my god jadi saya putuskan di situ satu saja dulu yang saya fokuskan jadi saya fokuskan dulu di karate nah datang Miseng itu omong Pak Covid tuh jadi semua kan dihentikan jadi stay at home lah ya kayak semua sekolah aktivitas bahkan latihan karate ku juga semua dilakukan latihan mandiri gitu di rumah jadi nah pas lagi covid kan kalau nggak salah itu tahun 2020 tuh covid nah 2020 terus maksudnya COVID 2020 sampai 2022. Oh ya, oke. 2020 COVID toh. Jadi di rumah terus make itu toh. Nah, di situ Mi kebanyakan saya cover lagu sama Abang. Andy Andy. Kayak ala-ala gitu, ala-ala kami lah ya, ala berdua bersaudara. Jadi di situ Mi dia iringi saya menyanyi. Nah, di situ Mi sampainya 2020 Corona agak mereda. Nah, itu kan saya dengar ada buka les vokal di Humble Music Course itu di Telkomas. Nah di situ masuklah di Humble Music Course itu dan lanjut terus Mila sampai situ sampai hari ini kan masih lanjut nyanyi terus. Nah kebetulan juga dari awal tahun 2023 kemarin itu saya juga cedera lutut karena karate itu jadi sampai sekarang belum bisa berolahraga gitu loh berolahraga berat terutama karate makanya gitu deh sampai sekarang masih fokus nyanyi. Tapi kalau karate sudah sabuk apa? Sudah sabuk coklat sebenarnya sudah sisa ambil sabuk kita. Pantasan. Coba dulu karate dulu Ika. Nah kayak saja. Saya pernah ada karate juga tapi kayak sampai sabuk kuning ya yang itu dispen dulu toh apa istilahnya itu dispen dari sabuk ujian jadi sabuk tapi setelah itu tidak mulai karena fokus ya kayak akademik waktu itu deh waktu masih SMP masih kurang-kurang belum terlalu kenal pergaulan begitu ya jadi ini penasaran nggak juga sejak kapan kau ikut Stufo itu tahun 2022 2022 umur berapa
12 kayaknya, antara 12 12. Iya, 12. masih kelas 2 SMP kalau nggak salah itu. Berapa lama itu tahap-tahapnya itu? Kan kalau program Stufa itu kurang lebih 1 tahun loh. Dia Tahun. ada babaknya gitu loh, babakan gitu. Iya, karena saya ingat juga dulu waktu SMA ada juga temanku ikut Stufo yang kayak ada babak-babaknya begitu toh. Panjang pokoknya prosesnya deh. Saya juga agak kurang mengerti. Jadi Sebagian bisa ceritanya relawan nih, bagaimana ceritanya bisa sampai menang menjadi seorang pemenang di Stufo. Iya, kan saya juga taunya Stufo itu dari Coach Lila. Kebetulan pelatih di Hamlung Musik Chorus juga. Cuman sekarang sudah tidak, dan dari Coach Lila lah intinya saya tahu Stufo. Nah, Coach Lila itu yang kasih motivasi, dorong saya kayak coba nih ikut Stufo. Oh, dia memperkenalkan Stufo. Iya, dia terus habis itu saya coba toh. Terus audisi babak per babak ya. Walaupun dilewati dengan tangisan air mata ya, Kenapa bisa air mata? Ya, ada air matanya. kan babakan berbabakan itu bukan oke namanya kalau udah menangis ya kalau latihan, karena sebenarnya itu kayak bukan tertekan, lebih ke frustasi, kayak misalnya takut mengecewakan gitu loh coach kayak misalnya saya kurang maksimal begitu penampilanku atau pas latihan nggak bisa seperti yang coachku inginkan, seperti begitu sebenarnya. Jadi sempat pesimis begitu. Iya. Diragukan diri tak sendiri. Sebenarnya begitu, tapi puji Tuhan sering dengan waktu kan jalan-jalan terus kan babakan terus akhirnya sampai di grand final. Puji Tuhan itu berkat Tuhan luar biasa bagi Ove, karena saya akhirnya percaya dengan kata-kata yang usaha tidak mengkhianati hasil toh Kak. Jadi puji Tuhan saya dikasih kesempatan untuk menjadi pemenangnya, the winner Stufo 23 2022. Oh, itu kalau Stufo kayak bisa juga Kayak orang kayak satu-satu ya. Maksudnya saya kira saya tahu itu Stufo kayak tempat belajar, menyanyi gitu. Ini Stufo ini kayak Indonesian Idol atau gimana? Iya, dia kayak begitu sih juga Kak. Sebenarnya belajar menyanyi juga di dalam situ. Karena kami semua di dalam Stufo itu memang betul-betul kayak berproses kita Kak. Kayak memang ada juga yang misalnya dari yang udah tahu nada jadi tahu nada seperti begitu. Di karantina ini ceritanya. Karantina atau di rumah jadi juga? Di rumah Ji juga, cuma kan ada Ji Indonesian pasti Idol. ya jadwal latihannya begitu. Begitu. Setiap hari apa seperti itu. Kan dia per tim juga kan. Itu berapa lama? Apa itu? Lama itu babak-babaknya? Maksudnya tahun. dari Januari sampai Desember? Biasa sih ada dari Februari, enggak menentu. Udah menentu dari Januari begitu. Maksudnya biasa juga ada yang dari Februari, biasa juga dari Maret. Pokoknya tergantung pendaftarannya itu buka bulan berapa begitu. Pasti masuk di 3 besar atau kira-kira itu apa yang Ove rasakan pas masuk 3 besar? Grand final. Grand final. Yang pas diumumkan juara. Iya. Apa Ove rasakan gitu? Bilang, kenapa bisa Kak masuk di sini? Coba dulu ceritakan rasa-rasanya gimana? Gitu. Karena saya juga ini penasaran dengan Stufo itu bagaimana. Rasa-rasanya ya begitu nih nano kayak sebenarnya tuh kayak kadang kayak bahagia aku kayak misalnya lebih ke nggak nyangka juga bisa masuk 3 besar begitu, terus kayak pasti bahagia bersyukur lah, dan pasti kayak semakin dumbat gitu di atas situ. Jadi ya Allah itu aja kayak saya berpasrah sama Tuhan, kayak memang berserah semua ke Tuhan kan, karena semua pasti kan sesuai lagi rencana Tuhan gitu. Jadi ya puji Tuhan begitu. Jadi ini tadi kan tadi dibilang ada banyak babak gitu. Itu babak per demi babak itu di mana audisinya? Apakah masuk di panggung atau masuk ke final baru di panggung? Atau gimana? Itu tidak menentu juga tempatnya ya, karena biasa itu di RRI-nya, biasa juga semua dalam panggung Ji, tapi tempatnya yang berbeda lokasinya. Misalnya biasa juga di mall Pipo. Dulu pas angkatanku tuh sering-seringnya juga di mall GTC, DC ya, terus RRI gitu, atau enggak mall Pipo. Jadi pas itu finalnya baru di situ acara besar. Ya, acara besarnya itu di
auditorium RRI. Di Di situ, Mi. yang bapak-bapak yang bikin menegangkan dan pastinya menegangkan aduh banget. tapi alhamdulillah sekarang sudah jadi pemenang dan akhirnya sekarang sudah ada single perdananya apa lagi judulnya Cemburu. Cemburu. Aduh. Siapa yang ciptain? Yang ciptakan Om Amril. Menceritakan tentang apa itu cemburu? Dasarnya cemburu. Cemburu, nah semi cemburu. Ya itu ya pasangan toh, Iya, pasangan. pasangan. Tapi si pacar ini belum move on dari mantan. Oh my god, kayak Seperti cerita itu. itu masa lalu. Masa lalu kayak agak susah disingkirkan ya, Iya, sedikit. Seperti susah. itu. Biar kita ya. sebaik bagaimana kalau masa lalunya selalu ada di hatinya. Mm-mm. Itu masa lalu. Maksudku saya tuh jangan kok langsung ke orang baru kalau belum ketemu dengan masa lalu. Iya betul. Dan dirasakan disayang. Enggak, ya kayaknya deh karena apa masa lalunya kan masih bocil. Sama tahu kan kita Iya, nggak tahu. mungkin dia pacarannya sejak TK di begitu. Iya sejak TK ya kayaknya. Tapi tau tuh diam-diam begini kan dia juga merasakan. Tidak bisa saya. Sudah kawan itu pupuk. Kore juga itu kemarin karena kan kemarin juga sempat ke podcast tuh bertiga sama Tidak. Kak Dini. Tapi maksudnya dia enggak. Dia tapi bagus tahu lagunya nah. Pas Ma. Kak Fadli share di Instagram tuh langsung saya dengar ih bagus. Keren. Pas dengan nadanya, suaranya. Iya pas oke dengan juga. karakter pokoknya Iya. ini bocil-bocil Bocil-bocil. Bocil yang baru menginjak remaja, mengenal cinta. Tapi besar mana? Ih, Gak sekecil dulu mah. Dulu Jadi kan- boleh nah masa-masanya gitu. Iya dong. Jadi tapi ini kan selalu kayak menang lomba, menang terus gitu sampai ke tingkat nasional. Pernah kita rasakan yang namanya gagal begitu ya? Ya pernah pasti 1-2 kali lah. Pernah lah pasti. Pernah nih, itu dijadikan motivasi tadi untuk belajar Iya. terus. Itu Mi yang jadi apa kadang motivasiku juga tuh karena menang atau kalah itu sebenarnya itu hal Hal yang biasa belakang begitu ya. begitu ya. Aku kasih di belakang Mi dulu begitu. Justru Jadi sebenarnya kalau menang dari awal itu sebenarnya bikin cepat puas dan malas gitu belajar. Jadi bagus kalau memang gagal di awal. ya justru harus ada kita rasakan gagalnya tuh kan supaya kita tahu oh berarti saya kurang ini begitu. Bisa kita Ya satu yang ada satu. kan harusnya kita kan bisa lebih lagi struggle lagi tuh kan lebih kuat lagi. Keren ya bahasanya ini. Aduh. Masih dewasa aja Bukan gitu. bikin sih kan. Gen alpha nih kan. Gen alpha nih. Iya, kami kan bikin sih. Iya, bukan nih. Masya Allah, ternyata lebih keren sih memang ini bahasanya ada gen alpha daripada gen Z. Balas sih kok gen milenial. Balas sih. Tapi ini kan sebelumnya juga pernah menjadi juara 6 besar di Racing Star. Saya Binaga. Mewakili Makassar toh. Iya, mau terima kasih. Masya Allah. Itu Ada dari 3 mana? orang kami yang Oh, 3 orang. 3 orang. Oh, Saya gitu. sama ada teman 2, Ebi sama Gibran. Yang mana orangnya? Masa mau kondisi lihat ini kak orangnya. Terus itu bagaimana itu rasanya bisa ikut sampai ke masuk TV dia orang kalau Racing Star Nasional? Masuk TV itu? Acara TV itu? Bukan kayak ini Bang Silminaga. Oh, begitu. Iya. Wah. Nasional juga sih. Nasional. Sampai Jakarta. Di mana itu? Di Jakarta. Di Jakarta Tanggal Jaksel. Oh, di Jaksel. Sol. Tapi ini baru-baru juga kan dari lomba yang dapat 10 juta. Masya Batam. Allah. Lomba itu bisa diceritakan. Namanya Banyak sekali saya Tidak bisa nggak kayak Rizky begitu. Banyak sekali Aduh. prestasi nah. Belum sih prestasi yang lainnya. Iya. Langkah awal National Singing Competition atau disingkat LANS Competition. LANS. Iya. Itu menyanyi lagu apa? Coba dulu sedikit dulu. Apa itu? Lagunya yang pernah dibawakan di sana. Oh, di sana itu Iya. kan sudah di sana itu saya tahap semifinal sama final. Semifinal itu Dancing Queen, final lagu Oops I Did It Again. Apa? Oops I Did It Again. Lagunya siapa itu? Britney Spears, tapi versinya Hailey Reinhardt. Ini. Keren banget. Coba bisa dijadikan penggalan-penggalannya mau. Yang mana ini dulu? Yang itu mau saja yang pas final.
Oh, Karena kan pas final kayak dumba-dumba juga tuh. Gitu. Pasti di situ Mi juga puncak-puncaknya. Coba dulu, sedikit saja. Karena dapat kadang lagunya itu. Iya, sedikit aja tuh, sedikit. Oops, I did it again. Iya. Oops, Itu aja. Oops, oke sudah. Oh, yang itu. Oops, I did it again. I play with your heart, got lost in a game. Oh baby, baby, oops, you think I'm in love, that I'm stuck from above. I'm not that innocent. Nah, jadi ini di antara sekian banyak kesibukan kamu antara ngejob, juga sekolah. Bagaimana cara kamu ini Ove, bagaimana cara ini atur di antara sekolah dengan ngejob? Ya untungnya sih Ovi punya orang tua yang suportif ya, dan abang juga yang anggaplah sekarang mami tuh yang jadi manajemennya Ove. Jadi Manajer. mulai ya manajer, ya Allah manajer, manajer. Ove itu mami kan. Jadi semua konsep baju, terus makeup, semua itu mami yang siapkan. Jadi kalau misalnya Ove lagi sibuk-sibuknya sekolah, kegiatan itu biasa mami yang bantu juga kayak pikirkan konsepnya ini gimana kalau di panggung kan. Terus untuk masalah kayak waktu istirahat begitu, untuk istirahat tuh biasa kayak cuman 10 menit atau 15 menit itu kayak berarti sekali Ji buat saya begitu, kayak misalnya biarpun tidur di mobil Ji. Berharga sekali itu waktu, berharga satu sekali. menit. Ya 1 menit saja dapat kak istirahat tuh kayak deh, puji Tuhan sekali nih. Jadi kayak biar juga untuk kayak misalnya tugas atau PR, mungkin setelah aku dari semua kegiatan gitu, misalnya biarpun tengah malam atau subuh-subuh baru biasa kayak bisa kayak kerjakan tugas atau PR, atau kalau misalnya belajar untuk ulangan itu kan deh Tuhan biasa tuh kalau aku sempatkan itu biasa tengah malam atau enggak subuh, pokoknya semua selesai begitu ya. Dan untungnya juga kayak kalau lagi kayak kerjakan tugas itu tuh atau lagi belajar, pasti mami papi abang itu pasti selalu temani. Jadi kalau saya begadang mereka juga ikut begadang gitu. Jadi kalau saya belum tidur mereka juga udah mau tidur dulu, temanin dulu sama keluarga sama. Tapi memang itu penting sekali, itu memang dukungan dari orang tua. Biar bagus bagaimana kata kalau ndak ada dukungannya orang tua, ndak difasilitasi Ini Ove termasuk beruntung karena selain selain difasilitasi, dikasih kuliah sana sini, tapi orang tuanya juga ini sangat mendukung begitu ya. Nah ini jadi sekarang ini sering dapat job-job begitu. Puji Tuhan, iya. Ada yang ditolak karena sekolah. Iya, biasa itu kan nggak bisa kak kayak selalu ngisi job, apalagi job yang kayak misalnya tengah malam tuh kak. Baru saya kan maksudnya masih statusnya itu pelajar tuh, seorang pelajar. Jadi kadang ada yang beberapa saya tolak. Salah satu alasannya itu karena biasa mainnya tuh tengah malam tuh, nyanyi tengah malam. Sedangkan saya kan masih harus sekolah besoknya begitu. Tapi pernah Ove drop saat itu ada jobnya terus tiba-tiba di cancel, pernah enggak? Drop apa? Kayak sakit gitu ya. Drop kecapean mungkin. Oh iya pastilah. Pernah ada jobnya Ove ditolak atau tidak sih? Ditolak karena sakit maksudnya? Iya. Pernah. Oh pernah. Tapi seringnya tuh sih tetap tegar aja tuh kak, kayak misalnya Nggak pernah sampai masuk rumah sakit. Oh Nggak, tidak sih, paling itu kecapean. Jangan kecapean saja. Iya. Pas susu baruan Yusti 1 tahun. Jadi ini loh kan tadi bicara soal joki, boleh tahu berapa itu dalam sekali manggung itu berapa budget yang didapat? Harus di-spill kak? Enggak juga. Mungkin kasih referensi 1-5. Puji Tuhan itu kalau misalnya untuk terendahnya itu 500 sekitar 500.000. Kalau tertingginya itu sekitar 3 juta. Untuk 3 lagu di event besar. Tapi Dan silakan lanjut kalau misalnya. penyelenggaranya kebetulan puji Tuhan suka sama Ove, jadi
dikasih bonus. Iya, pasti kalau disuka itu pasti bakalan Yang penting dikasih skip. sebenarnya attitude sih, Ya, ya biar betul. bagaimana bakat tak bagusnya bakat tak lawan darah etikata, ya pasti tak disukai sama orang-orang. Iya. Ini jadi ini apa job tak ini ada dalam berapa kali seminggu begitu. Nggak mana tuh juga iya, tapi biasa dalam seminggu itu biasa sampai 1 sampai 3 kali lah begitu. Ya lumayan, jadi tidak minta uangnya aja nanti sama orang tua. Kalau masalah itu mungkin langsung saja bertanya kepada mama, Tante, bagaimana, papa, Tante? tolong, biar langsung saja bertanya kepada orang yang bersangkutan. Tapi jujur saya lebih banyak jajannya. Oh, lebih banyak Ya kan belajar atau masih Iya, belajar, masih jadi ya. belajar. Tapi masih pelajar saja, Pak, jadinya pelajar. Iya, nanti Ya tapi ada lah tabung-tabungan sedikit-sedikit. Tidak apa-apa sih bagian dari self reward juga itu. Kalau yang kayak ya sedikit foya-foya lah. Ya namanya juga nikmati tuh hasil kerja keras. Nah jadi ini kan selama ini kan berprestasi di bidang musik. Kan sebelumnya kan ada bakatnya juga di fashion show. Saya lihat juga bisa dance bisa dance. Iya. Dari dance lagi apa? dance tuh. Dance, Korea atau kayak sembarang sih kan ada biasa yang kayak Korea sih dia tahu. Saya nggak terlalu suka Korea. Kan ada tuh biasa kan Iya. ya khusus Korea sih dia tahu toh. Hmm. Kalau ini Ove bagaimana? Kayak apa di menari dance begitu dance. Oh, begitu. dance. Tapi bukan kayak yang K-popers begitu ya, Iya. yang kayak dia kayak cover semua itu kayak Korea Iya, tuh. makanya bertanya Kak ini fokus ke situ atau dance yang kayak dance yang biasa sih? Dance biasa sih. Iya. Cuma kan saya biasa kalau misalnya manggung itu kan pasti dikombinasikan juga dengan dance kayak koreo Iya, dance koreo. begitu, kayak misalnya kan berputar kan. Iya, betul. Tapi kan sekarang saya nggak bisa terlalu yang kayak dance yang betul-betul full toh Kak, karena kan cedera juga lutut. Namanya nih Itu itu lututnya bergeser atau kenapa? Sudah diperiksa di dokter? Sudah nih 3 kali itu MRI itu. Hmm. Ya intinya karena apa? Robek dalamnya. Oh, robek Diskus dalamnya. sama cewek. Itu karena waktu karate. Iya karate juga, tapi sebenarnya itu hari menari juga. Itu kayaknya salah kuda-kuda atau Oh, salah kuda. salah apa di Nggak kayak bagus sih kuda-kuda. Iya, ayo nggak bagus sih kuda-kuda aku baru Iya. memang salahku juga itu hari nggak pemanasan kata baru Oh, gua ambil udah stretching-nya. gua ambil ki kuda-kuda ya, Kuda-kuda. anu baru berputar kah berputar kata nah salah dari situ jadi tergeser. Nah habis itu ada juga lagi persiapan kejuaraan toh terus latihan lagi tuh karate jadi pas lagi menendang itu tergeser lagi seperti begitu. Tapi dokter bilang apa pas diperiksa? Bisa kira-kira sembuh atau bagaimana? Atau memang Ove cuma mau fokus ke menyanyi saja? Ya sebenarnya mau kembali jadi karate toh, cuman ini cuma kebetulan lagi proses untuk operasi. Oh, semoga Mengurangi ya. Parah itu ternyata di kukira saya Iya. cedera-cedera sedikit. Saya kira juga bakalan bisa sembuh toh Kak, Sabtu bisa sembuh sendiri, apalagi kan maksudnya masih muda aja toh, Iya, betul. masih kecil dan maksudku masih muda lah, Tanya bilang. jadi begitu. Iya, dia bilang masih kecil, Maksudnya masih masih- sama. Masih muda, ini masih muda. Oh, masih panjang. Hmm. Jadi ini toh apa ada rencanamu ke depan ini untuk berkarir di dunia musik atau ada rencana lainmu di bidang lain misalnya mau jadi dokter kah atau Iya. apa begitu? Cita-citanya yang sebenarnya apa? Cita-cita yang sebenarnya dari dulu sebenarnya itu Ji, sebenarnya mau karate, mau kembali karate, cuman kan ini toh Kak, kalau misalnya saya selesai operasi, ini tuh saya butuh kayak waktu lagi recovery-nya, maksudnya Iya. butuh Kak 1 tahun itulah. Setidaknya 1 tahun ini saya butuh untuk betul-betul dia sudah siap lagi kembali tuh. Iya. Karena saya kan khusus pemain kata, jadi dia kan yang dilihat dari kata itu kan kesempurnaan sama ketepatan tuh. Iya. Jadi ini kan dia banyak menapaknya, jadi itu harus betul-betul siap untuk menapak keras dan kuat gitu. Jadi iya
Ya dilihat saja Tuhan. Bila sendiri ya. Semoga Mohon doanya saja. ya pokoknya semoga segera disembuhkan Ove. Jadi Amin. tadi Ove kan sudah bilang yang selama ini tuh jadi support systemnya tuh Ove, orang tua, terutama juga tante yang mamanya Ove. Nah jadi siapa tahu ini Ove ada kayak pesan-pesan, ada kata-kata yang mau diucapkan untuk mamanya, rasa-rasa terima kasihnya begitu karena selama ini sudah support Ove sejauh ini sampai dapat banyak prestasi begitu ya. Siapa tahu ada yang mau diucapkan. Belum apa mau nangis. Baru ini permulaan. Juga aku nangis. Ini kalau kata orang tua yang masih sensitif. Ya intinya untuk Mami terima kasih banyak sudah selalu support Ove, dukung Ove. Karena dari kecil sampai sekarang itu Mami yang selalu ada di titik terburuknya Ove, di titik senangnya Ove. Dan intinya sebenarnya kalau Ove tanpa Mami tuh apa ya, kayak nggak bisa sampai sejauh ini tuh Kak. Kayak misalnya apa di sebenarnya Ove tuh Mami Ove tuh anggap tuh kayak setengah jiwa dari diri Ove begitu. Maksudnya kan kadang itu orang-orang bilang saya terlalu manja atau saya anak Mami sekali tuh, kayak anak Mami sekali. Apa sih Ove dikit-dikit ke Maminya terus begitu kan? Ove tuh anak Mami banget begitu. Bahkan sebenarnya orang-orang nggak tahu di balik semua itu memang Mami sangat berperan kalau di hidup Ove. Makanya ya, Ove sangat hargai dan apa ya, memang tanpa Mami Ove nggak bisa apa-apa begitu. Maksudnya Mami tuh betul-betul sumber kekuatan di hidup Ove. Kayak ya kadang kan Ove juga sakit hati orang bilang terlalu manja, terlalu apa-apa tuh selalu ngadu begitu. Padahal kan Mami tuh selalu menjadi tempat curhat ternyaman Ove begitu. Karena Mami selalu ada kan di sisi Ove. Jadi Ove selalu doakan Mami semoga selalu diberikan umur panjang, sehat selalu, dan semoga Mami bisa selalu temani Ove sampai Ove berhasil kan, sampai Ove bisa bahagiakan Mami. Amin. Love you. Ya oke, jadi nggak tahu mau bilang apa ini, ikut kayaknya sedih. Dan kenapa ya baru Pak juga sih lihat ini kenapa ini Ove bisa kenapa selalu menang di berbagai kompetisi ya, karena selain karena mamanya mendukung, Ove juga ini sebenarnya anak yang berbakti toh. Jadi ya begitulah kenapa dia bisa sampai seperti sekarang ini, karena nurut sama orang tuanya, dukungan orang tuanya, mendengar sama orang tuanya, nggak kayak Iya lo ajak kali gue enggak. ya oke lah. Jadi ini kan sudah bikin nangis toh. Jadi saatnya sekarang kita masuk ke sesi seru-seruan. Yeay. Oke, jadi sekarang kita di sesi seru-seruan. Kru, propertinya dong, properti gamesnya. Nah, jadi ini Ove, di setiap episode itu kita ada game seru-seruan. Tuh apalagi tadi Ove sudah menangis. Nah, di sini dibalik dulu pertanyaannya. Jadi, nah, jadi sini nanti Ove angkat dua di situ dan pilih salah satunya. Tapi setelah ada pertanyaan dari Kak Ika, baru pertanyaan pilihan gitu. Jadi nanti kalau sudah dipilih, disingkirkan di sini yang sudah dipakai. Oh, jadi nanti Diangkat dua. Nanti angkat dua begini. nanti pilih salah satunya terus ditunjukkan ke kamera ini. Tapi jangan kasih lihat ke Dengan kamera ini. Oh iya. Ya. Oke? Sudah mulai? Oke. Nah, jadi pertanyaan pertama. Kamu dengan kamu. Lebih baik jadi janda bukan. Lebih baik jadi penyanyi terkenal tapi selalu sibuk, atau jadi penyanyi biasa tapi punya banyak waktu untuk diri sendiri. Pilih yang mana tuh? Ambil dua nih. Iya, ambil dua-dua, nanti pilih salah satunya. Karena baca Meki salah satunya. Gini. Iya. Pilih Meki salah satunya, baru tunjukkan di kamera. Yang mana? Iya, dua. Yang mana? Oh, dua lembar. pilih. Apa bisa diulang tadi Kak?
Ove lebih pilih menjadi penyanyi terkenal tapi selalu sibuk, atau jadi penyanyi biasa tapi punya banyak waktu untuk diri sendiri? Hmm. Hmm. Itu juga di depan kamera dong. Jadi Ove memilih jadi penyanyi terkenal. Alasannya kenapa? Hmm. Alasannya itu ya karena memang apa di dunia aku di situ, jadi memang suka aja gitu, senang karena itu kan memang dunia OP gitu, jadi Memang itu ya pekerjaan yang paling menyenangkan, itu adalah hobi yang berbahaya. Semoga nanti Novi bisa meneruskan hal ini. aduh. Jadi diva Indonesia terkenal. Selanjutnya, pilih mana? Terkenal karena bakat atau terkenal karena penampilan? Karena itu banyak itu sekarang orang yang terlalu mengandalkan penampilannya dari fisik begitu. Jadi aku pilih yang mana? Kenapa? Karena dia punya Bakat kayak apa di percuma Ziki, kayak apa di kayak gaya tak Wow. kayak gaya tak wow di Eli, tapi kalau misalnya kosongan deh ki apa di kayak sosial itu Joko tapi ada Joko apa kayak apa di kayak Betul. kayak lebih bagus itu kayak kita bergaya tapi ada prestasinya daripada bergaya cuman kayak begitu Ji, kayak gaya-gayaan begitu. Dunia terlalu keras jika hanya mengandalkan kecantikan. Karena cewek cantik itu banyak, cantik bisa dibentuk, tapi bakat itu perlu proses panjang guys untuk itu semua ya. Pertanyaan selanjutnya, lebih suka tampil di panggung besar dengan sedikit penonton atau panggung kecil dengan penonton yang sangat antusias? Di panggung kecil ya. kecil. Why? Karena apa di panggung kecil tapi banyak apa tadi? Tapi penontonnya tuh antusias. Dia Iya, bilang, oh, antusias. gitu. Sebenarnya salah satu alasannya itu karena apa di selain kayak kita kan juga jadi kayak Semangat gitu dan kan. motivasi ya, Dan di situ juga kayak saatnya kita kayak bisa memperkenalkan diri kita juga gitu kan ke orang-orang banyak di saat itu, kayak memperkenalkan karakter kita seperti itu. Terasa lebih dekat juga dengan fans gitu toh. Oke, next pertanyaan berikutnya adalah, lebih penting bagi kamu itu yang mana? Mendapat pujian atau masukan yang membangun, yang membuat kamu sampai menangis? Masukan yang membangun. Kan jauh sekali sekarang. Jadi bagaimana, bisa diceritakan? Pernah dapat kritikan pedas? Oh, of course, sering. Karena ya begitu Miss, saya harus memang dapat masukan yang begitu supaya kayak betul-betul kayak langsung membangun jiwaku juga, kayak harus kabuktikan mereka bisa, masa saya tidak bisa. Betul sekali, Oke. Seperti begitu. Keren. Aduh, kayak langsung kamu jadi penyanyi. Memang itu harus kayak terbentur. Buktinya pas di istiqlal saya tidak bisa, bukan namanya OV kalau tidak menangis setiap Iya, tadi saya latihan. nangis. Tidak apa-apa. Oke, next. Kalau bisa ya pilih satu. Punya suara yang indah tapi tidak bisa ngedance, atau bisa ngedance tapi dengan baik tapi suaranya B aja. Apa bisa? Bisa punya suara yang indah tapi tidak bisa ngedance, atau sebaliknya bisa ngedance tapi dengan baik tapi punya suara yang indah. Karena kan masuk semua di bakatmu loh. Iya. Oh, pilih ya? Iya. Lupa. Kalau kalian nggak balik ya, sorry, sangat teknis. Sebentar ya. Bagaimana dia? Nggak bisa pilih dua-duanya. Tidak bisa. Namanya Bisa lah. salah satu guys. Satu atau dua, pilih Masih aku dua-duanya atau dari dia Tuhan. yang Dua-duanya juga kesukaan aku. Kayaknya suara yang indah. Iya, Lanjut di sini. Udah tak kalah. Udah Terskalah. Oke,
Oke, jadi next ya, pertanyaan terakhir. Menghabiskan 1 minggu tanpa musik atau menghabiskan 1 minggu tanpa media sosial? Wow, cukup Bimbangnya tetap berat. bimbang nih. Di beratnya bisa lebih berat. Deh, Makanya. aduh. Gimana ya? Kayaknya tanpa media sosial deh. Namanya di sosial. Media sosial. Deh, saking udah suka Saking ilmunya, suka jadi dunia yang tahu tuh musik ya, dunianya Mas. keren-keren. Di titik sekarang nih mau Jadi yang lain. kalau gitu biar di kamar mandi menyanyi dia. Walaupun diriku tak bersayap. Bagus banget. Wah, ya. Aku sih yes, aku sih yes. 1000/1000. Kayaknya kita memang punya bakat ya di dunia Triswara, tapi lebih baik dipendam aja. Nah, oke, jadi OV ini siapa tahu ada pesan-pesannya untuk teman-teman yang nonton ini, termasuk ini khususnya untuk teman-teman yang saat ini masih mengejar impiannya. Ada motivasi dari OV. Kalau dari OP sih tetap saja berjalan, yakin dengan proses, percaya dengan proses, dan selagi kita melakukan semuanya dengan ketulusan hati, kerendahan hati, pasti itu Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan punya rencana yang terbaik dan pasti semua akan indah pada waktunya. Masya Allah. Kalau kayak ini seperti biasa ya. bersabarlah walau itu menyakitkan. Sabar. Walau kan kita harus mengejar impian tak bagaimana. Kaika dong, Kaika. Jadi begini ya, mulai teman kayaknya. Kesan kayaknya. Oke, jadi itu tidak ada mimpi yang terlalu besar dan tidak ada usia yang terlalu muda untuk mengejar impian. Contohnya ini seperti Ove, masih muda tetapi dia sudah berani untuk bermimpi dan bekerja keras. Jadi kamu tuh juga pasti bisa. Jangan ragu untuk mencapai impian karena setiap langkah kecil itu akan membawa kita pada tujuan yang besar. Ingat, sukses itu bukan tentang seberapa cepat kita mencapainya, tetapi seberapa konsisten kita berusaha. Dan tetap percaya pada dirimu karena setiap impian akan menjadi kenyataan jika kamu berani mewujudkannya. Menyala bosku. Oke Ove, terima kasih sudah mau berbagi cerita pada hari ini yang sangat-sangat menginspirasi. Kita tunggu karya-karya Ove yang selanjutnya dan sukses selalu. Oh iya, untuk teman-teman semuanya jangan lupa terus dengerin dan stay tune di Spotify lagu Cemburu by Quinly Ivanove. Oh, dan juga puji Tuhan sudah rilis MV-nya, official music video, bisa ditonton di YouTube. Ada di Spotify-nya toh? Di Spotify. Oke, jadi mulai kemana nih? Oke, jadi teman-teman terima kasih sudah menyaksikan Rumah Singgah kita dan jangan cepat-cepat dulu loh, jangan buru-buru untuk mengakhiri tontonan kalian karena kita akan menutup podcast ini dengan penampilan spesial dari Ove dengan single terbarunya yang berjudul Cemburu. Jadi pastikannya untuk tonton sampai akhir. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita @rsk_podcast dan jangan lupa juga untuk like, share, and subscribe podcast ini. Oke guys, jadi selamat menyaksikan penampilan spesial dari OV dengan single terbarunya yang berjudul Cemburu dan see you. Saat kita bersama, mengapa masih saja kau membalas